Natal membawa kasih. Ya, sebagaimana diketahui, ya tiap Desember nih kita merayakan kelahiran Yesus ya. Walaupun kita juga nggak tahu bulan persisnya kapan ya, masih diperdebatkan. Ada yang bilang antara bulan Maret sampai bulan Juni ya, karena kalau musim Desember itu musim dingin, nggak mungkin gembala bisa di Padang ya. Tapi kita nggak pentingin itu, yang penting kita semua merayakan hari kelahiran Yesus, ya, di mana Yesus datang itu membawa kasih. Ya. Di mana akhir-akhir ini kalau kita, terutama di domestik kita nih, banyak sekali yang namanya ujaran-ujaran kebencian ya. Dan kalau kita mendengarkan tiap hari di sana, waduh itu telinga kita bisa merah sekali ya. Membawa-bawa ras, membawa-bawa agama ya. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya, Tuhan yang membawa kasih buat kita ya. Bahkan di tengah pandemi COVID seperti ini ya, yang dimana kita juga lihat bahwa bukan hanya membawa dampak bagi kesehatan ya, bagi banyak sekali yang mengalami kehilangan keluarga ya. Saya baru minggu lalu kehilangan rekan kami di PT Jaya Real Property ya, salah satu orang direksi kami meninggal karena COVID ya. Ya kami juga sedih ya, kami berduka. Tapi ya saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua ya. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai kasih di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi inti kekristenan itu adalah sebenarnya ada dua ya. Tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita lihat lambang salib itu sebenarnya vertikal adalah hubungan kita dengan Tuhan dan horizontal adalah hubungan kita dengan sesama kita. Nah, saya akan bahas mengenai kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan yang mengasihi kita ini, Tuhan yang kita sewa dalam nama Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, saudara. Jika tidak mengasihi kita, mana mau ya Tuhan datang ke dunia, ya, jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Tuhan itu begitu kudus, begitu suci, begitu mulia. Sedangkan kita itu manusia kan, kita kotor, kita penuh dosa, kita nggak sempurna. Tapi Tuhan yang sempurna itu mau datang ke dunia, dia mau menjadi manusia. Ya, kita bayangkan kalau kita yang manusia, mau nggak kira-kira menjadi binatang gitu ya? Pasti kita nggak mau ya, karena binatang lebih rendah dari manusia. Tapi Tuhan kita mau jadi manusia ya. Nah, dia yang bertata di surga mau datang di dunia. Karena apa? Karena dia mengasihi kita, saudara. Ya, dia tidak mau seorang pun dari kita binasa dan masuk neraka. Ya. Nah, jadi Tuhan itu yang lebih dahulu mengasihi kita. Ya, tadi Pak Abraham bilang apa? Tuhan yang memilih kita, ya, karena dia mengasihi kita. Nah, di Yohanes 3 dengan ayat 16 dengan jelas katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya bagikan juga, saya nggak tahu di sini semua udah terima Yesus ya. Saya harap semua udah terima Yesus, tapi bagi yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya,
tadi yang seperti Pak Yusak juga kesaksian, ya kita di mana-mana kita harus selalu mau menginjil, ya supaya orang-orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, nah, saatnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, katakan bahwa Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena di Roma 10 ayat 9 sampai 10 dengan jelas katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi cukup dengan kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Haleluya. Ya. Nah, juga bagi yang sudah jauh dari Tuhan, ya, di Yesaya 1 ayat 18 katakan, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi kalau kita yang sudah mulai jauh dari Tuhan, datang sama Tuhan, Tuhan pasti akan ampuni semua. Dan kita dibikin putih, dan hubungan dengan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Nah, jadi Tuhan itu tidak mau seorang pun dari kita binasa, saudara. Ya, jadi kasih-Nya itu luar biasa, Dia selalu menyertai kita, Dia sangat mengasihi kita. Ya. Nah, hal ini digambarkan dengan luar biasa oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, ya. Digambarkan ini betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Jadi kasih Tuhan itu adalah kasih yang tanpa pamrih, saudara. Jadi ini yang disebut dengan kasih agape. Ya. Nah, jika saudara mengalami kasih Kristus, saya percaya semua kekhawatiran, semua ketakutan saudara dan saya pasti akan hilang, saudara. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyiapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau kita saat ini mungkin banyak yang mengalami kekhawatiran, ya, mengenai bisnis kita, mengenai keuangan kita, ya, mengenai kapan ini akan segera berakhir, ya. Kita tahu bahwa ayat ini dibilang bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena kita percaya Tuhan mengasihi kita, semua pasti akan ditolong oleh Tuhan kita Yesus yang luar biasa ini, saudara. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir, ya. Saya pun juga mengalami awal-awal kita begitu khawatir, begitu takut, ya. Di tempat saya sendiri pun omset kami awal-awal mengalami penurunan yang drastis, ya. Tapi akhirnya kami berserah sama Tuhan, ya. Dan akhirnya pelan-pelan itu omset itu mulai naik, ya. Dan sampai terakhir bulan Desember ini kita mengalami penurunan kurang lebih 25% ya dibandingin tahun yang lalu. Nggak terlalu buruk, ya. Dan yang kena potong gaji cuma di direksi, ya. Kita kena potong 20%, tapi kita masih bersyukur bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan, ya. Di tempat-tempat lain saya cek juga banyak yang bahkan ada di tempat perusahaan yang dulu saya bekerja itu sampai 40%, ya, potongan gajinya. Jadi saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita semua, saudara. Ya, jadi bawa semua sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia pasti akan menolong kita. Ya,
Dan saya percaya semua masalah-masalah yang kita hadapi, semua masalah itu pasti ada expired date-nya, saudara. Nggak ada masalah yang nggak ada waktu selesainya. Pasti semua ada expired date-nya. Ya. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, anggap malah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, karena kita tahu bahwa ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu kan memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi seperti emas yang murni itu harus dipanaskan berkali-kali, supaya emas itu menjadi emas yang murni, semua kotorannya dibuang. Demikian juga kita, ya, kalau kita diizinkan mengalami masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan, ya, itu artinya Tuhan sedang memurnikan kita, supaya kita menjadi sempurna, ya, dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Nah, jadi kalau jika Tuhan begitu mengasihi kita, apakah kita masih mau hitung-hitungan lagi sama Tuhan? Ya, jangan kita hanya berdoa kalau kita ada keperluan atau kebutuhan saja. Ya, Tuhan itu mau kita memuji dan memuliakan namanya, supaya kita bisa menyembah Dia, ya. Dan pujian dan penyembahan itu harus berangkat dari hati yang tulus, saudara. Hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ya, banyak caranya, ya. Saya catat di sini cuma ada 2 hal, saudara. Yang pertama adalah kita harus taat kepada perintahnya. Ya, banyak sekali perintah-perintah Tuhan di dalam firman Tuhan, ya. Kita harus ikuti, taati perintahnya. Ya, saya catat sini ada 2 hal yang penting, saudara. Yang pertama adalah jangan menduakan Tuhan. Ya, misalnya kita yang masih udah percaya Tuhan, jangan lagi kita masih percaya dengan misalnya hari-hari baik, kita masih percaya dengan Hong Sui, kita masih percaya dengan Sio-Sio, ya, atau kita masih percaya dengan ramalan-ramalan, ya. Saya juga dulu mengalami, saudara. Saya percaya Tuhan, tapi saya juga masih percaya hari-hari baik, saya masih percaya Hong Sui. Bahkan dulu rumah saya di Kelapa Gading itu, kita panggil orang ahli Hong Sui, saudara. Semua diukur dulu. Ya, pintunya harus berapa, lebarnya, tingginya harus berapa. Anak tangga dihitung juga, saudara. Tapi akhirnya waktu terjadi masalah, rumah itu disita juga, saudara. Ya. Jadi, kita nggak boleh menduakan Tuhan. Kalau kita udah percaya sama Tuhan Yesus, hanya Dia yang kita puji dan kita sembah, saudara. Ya. Wahyu 14 ayat 7 katakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi hanya Tuhan yang kita puji dan kita sembah, saudara. Yang kedua, yang adalah kita menggabungkan uang dan harta melebihi Tuhan. Ini juga Tuhan nggak suka, saudara. Ya, Tuhan tuh nggak mau kita menggabungkan uang atau harta kita melebihi Dia sendiri, saudara. Ya, uang perlu, harta perlu, ya. Karena kalau kita mau belanja sesuatu, tentu kita nggak bisa bilang bayar pakai Shalom, misalnya, saudara. Ya, tentu kita perlu uang, perlu harta. Tapi itu bukan segala-galanya, ya. Tuhan kita harus yang lebih utama dari yang lain, ya. Karena apa, saudara? Waktu kita meninggal pun, semua harta itu nggak ada yang kita bawa satupun, ya. Kalau kita lihat orang-orang yang meninggal, saudara, ya, bahkan sepatunya pun pakai sepatu karet, udah, saudara, ya. Nggak ada yang bisa dia bawa lagi, saudara. Nah, jadi firman Tuhan itu dengan jelas juga katakan bahwa kita nggak boleh mengabdi kepada 2 tuan, ya. Seperti dikatakan di Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi jelas sekali bahwa kita nggak boleh mengagungkan harta kita atau uang kita, saudara. Dan juga ada yang lain lagi ya, misalnya mengagungkan ketenaran kita, ya, melebihi Tuhan. Ya, kita merasa mungkin kita yang paling hebat. Itu ada contoh seorang penyanyi yang dari The Beatles, saudara, John Lennon, ya, waktu dia ditanya diinterview oleh wartawan, dia bilangnya apa? Sekarang saya lebih tenar dari Tuhan Yesus, dari Yesus, dia bilang. Ya, saya lebih tenar dari Yesus. Gak berapa lama lagi, saudara, dia ditembak mati di depan apartemennya dia di New York, saudara. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita merasa kita melebihi Tuhan, saudara. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi taat pada perintah Tuhan. Yang kedua adalah kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus sering berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Nah, saya kasih gambaran kalau pasangan suami istri yang intens berkomunikasi, akhirnya tuh mereka bisa saling memahami satu sama lain. Ya. Mereka bisa begitu peka memahami pasangannya, misalnya pasangannya sedang kecewa, pasangannya sedang sedih. Bahkan dari gerakan-gerakan pasangannya dia tahu nih, pasangannya sedang punya perasaan seperti apa, ya. Begitupun kita, saudara. Kalau kita punya hubungan yang intens dengan Tuhan, kita bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan dari kita, ya. Kita bisa peka mendengar suara Tuhan, kita bisa menyadari kalau yang ini Tuhan tidak berkenan, kalau yang ini kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, siapkan waktu yang terbaik untuk kita memuji, menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Bisa pagi hari atau bisa malam hari, saudara, ya. Dan waktu saya dengar satu hamba Tuhan, ya, mendoakan saya, itu pendeta Amos, ya. Dia bilang apa? Ayo Anas, yuk siapkan waktu minimal 1 jam setiap hari. Yuk lakukan penyembahan 15 menit, terus lakukan baca firman Tuhan 15 menit, terus yuk berdoa syafaat 15 menit, dan yuk berdoa untuk diri sendiri 15 menit katanya. Dan itu sekarang saya lakukan, saudara, dari tiap pagi saya bangun, ya, saya lakukan itu sekitar 1 jam, saudara. Dan saya rasakan itu hadirat Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, karena dengan kita sering berkomunikasi sama Tuhan, kita memuji menyembah Dia, kita rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, kita rasakan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Ya. Dan saya percaya ada kuasa di balik puji-pujian, saudara. Ya. Jadi di 2 Tawarikh 21 ayat 22, waktu Yosafat diserbu oleh Bani Amon, ya, dan Bani Amon dan Bani Moab, ya, dia menyanyikan lagu puji-pujian, ya. Dia cuma katakan apa? Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, mereka nyanyikan lagu-lagu pujian seperti itu, dan akhirnya apa? Bani Amon dan Bani Moab ini mereka saling berperang sendiri, ya, dan akhirnya mereka terpukul kalah. Jadi saya percaya ada kuasa di balik setiap puji-pujian, saudara. Ya. Nah, setelah pujian dan penyembahan, kita baca dan renungkan firman Tuhan, saudara. Ya, karena apa? Isi hati Tuhan itu ada di dalam setiap firman-Nya. Ya. Nah, dan firman Tuhan itu yang menguatkan iman kita. Karena di Roma 10 ayat 17 dengan jelas katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita baca banyak firman Tuhan, kita makin dikuatkan, ya, kita makin percaya bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu selalu mau menolong kita, saudara. Karena janji-janji di dalam firman Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara. Ya. Nah, setelah itu baru kita berdoa, saudara. Dan saya percaya setiap doa yang kita panjatkan, ya, di Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, jadi kalau kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh yakin, ya, dan itu sangat besar kuasanya.
Dikatakan sini doa bukan doa yang benar, tapi doa orang yang benar. Ya, sebenarnya kita ini nggak ada yang benar. Tapi kalau kita sudah terima Yesus, ya, oleh darah Tuhan Yesus kita semua sudah dibenarkan. Ya, jadi kita dengan iman kita yakin doakan, itu sangat besar kuasanya, saudara. Ya, jadi saudara lakukan doa-doa, ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga doakan bangsa kita, negara kita, doakan pemimpin-pemimpin, mulai dari presiden, menteri-menteri semua, ya, doa syafaat, doakan juga orang-orang terdekat kita, mungkin keluarga-keluarga besar kita yang belum terima Yesus. Ya, lakukan itu, saudara. Baru terakhir kita berdoa untuk diri kita sendiri. Nah, saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, kita taat pada firman-Nya, kita lakukan pujian dan penyembahan, kita baca firman Tuhan, kita rajin berdoa, saya percaya kita akan menjadi God's favor, ya. Itu seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Daniel, ya. Nah, di 1 Korintus 2 ayat 9 ini Tuhan sering kali memberikan kita kejutan-kejutan yang menyenangkan kita, saudara. Ya. Ini ya yang Tuhan janjikan sama kita kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, ya, apa yang mata nggak pernah lihat, apa yang telinga nggak pernah dengar, apa yang nggak pernah timbul dalam hati, ya, itu disediakan Tuhan, saudara. Ya, saya mau kesaksian, mungkin dulu pernah saya saksikan, ya, bahwa waktu saya mengalami kebangkrutan di tahun 98, ya, waktu Krismon, itu rumah saya tuh udah tinggal selangkah lagi untuk disita, saudara. Ya, karena itu rumah dijaminkan di satu bank, ya. Tapi puji Tuhan waktu itu karena mungkin banyak sekali yang kredit macet, mungkin rumah saya itu menjadi prioritas yang kesekian untuk disita, ya. Tapi tiap kali orang bank datang ke rumah, kami selalu berdebar-debar, ya, merasa waduh ini akhirnya diminta untuk keluar dari rumah, ya, dan kami menjadi kontraktor, ya, alias kontrak rumah, saudara. Tapi disinilah Tuhan bekerja dengan ajaib, ya. Waktu lagi ada peresmian pasar modern Sinpasa di Gading Serpong, ya, saya bercakap-cakap bertiga, saya dengan Pak Sucipto Nagaria pemilik Sumarekon dan dengan Pak Niko Lepar, ya, itu bagian keamanan di Sumarekon. Tiba-tiba Tuhan bisa pakai Pak Niko Lepar untuk nyeletuk, Pak Yohanes rumah kerjanya di Sumarekon tapi kok tinggalnya di Villa Melati Mas. Ya, itu saya waktu itu di Melati Mas itu rumah yang udah saya gadein itu, saudara. Ya, jadi saya bilang ya saya kepengen tinggal di Sumarekon, tapi saya nggak punya uang, saya bilang. Nah, Tuhan bisa pakai Pak Cipto. Dia bilang apa? Pak Yohanes, kalau you serius mau tinggal di perumahan Sumarekon, di Gading Serpong ini, you pilih dulu, katanya. Nanti bayarnya belakangan kalau rumah you udah laku di Melati Mas, katanya. Wah, saya iya aja. Tapi saya nggak bilang Pak Cipto bahwa rumah itu udah saya gadein, saudara. Ya. Jadi akhirnya, singkat cerita, saya dan istri saya datang ke kantor pemasaran, kita cari rumah, ya. Istri saya bilang kalau dapat rumah yang kecil di Gading Serpong dia nggak mau, katanya, karena dia tinggal di Melati Mas tuh ukurannya cukup besar. Waktu itu 300 meter, saudara, 12 kali 25 meter. Saya bilang, waduh, setahu saya di rumah perumahan Sumarekon tuh semua rumahnya kecil-kecil, ya, paling 180, 200 meter. Tapi waktu kita datang ke kantor pemasaran, saya lihat di ujung itu ada rumah yang besar. Saya bilang, ini ukurannya berapa? 450 meter. Udah kejual belum? Belum, Pak. Ya udah, saya pilih itu, ya. Saya tinggal tunjuk aja, saudara. Karena kan dibilang Pak Cipto boleh pilih dulu, bayar belakangan, saudara. Nah, akhirnya itulah yang saya dapetin rumah yang sekarang saya tinggal, saudara. Ya, saya boleh pilih dulu, saya boleh tinggal dulu, ya. Dan waktu berjalan, akhirnya rumah saya yang di Melati Mas nilainya naik, saudara.
Ya, setelah krisis mereda, nilainya mulai naik, saya bisa jual rumah itu, saya bisa bayar utang di bank, dan saya punya kelebihan uang, saya bisa bayar lagi rumah yang saya tinggali sekarang, yang di Alexandria di Gading Serpong ini, saudara. Jadi saya percaya, saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, apa yang mata nggak pernah lihat, apa yang telinga nggak pernah dengar, nggak pernah timbul dalam hati, saudara, itu Tuhan sediakan, saudara. Ya. Dan juga kalau saudara yang masih mengalami masalah demi masalah, ya, di Roma 8 ayat 28 juga katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, ya, saya percaya setiap masalah apapun yang kita alami, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Nah, ini adalah mengasihi Tuhan, saudara. Ya. Nah, yang berikut adalah mengasihi sesama, saudara. Kasihlah sesama manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini juga kalau kita mengasihi diri sendiri mudah, saudara, ya. Tapi mengasihi sesama kadang-kadang belum tentu, saudara, ya. Kadang-kadang kita bisa iri hati sama sesama kita bisa dendam, ya. Kita bisa anggap sesama kita belum selevel sama kita, ya. Nah, hari ini saya mau kasih beberapa contoh kenapa kita kadang-kadang nggak bisa mengasihi sesama kita, saudara. Ya, yang pertama adalah iri hati, saudara. Iri hati ini adalah merasa bahwa kita kok diperlakukan sering-sering nggak adil, ya. Kok orang ini dikasih yang lebih bagus, ya. Kok kita enggak, gitu. Ya. Apalagi kalau orang yang kita kenal dekat, dia dapat yang lebih dari kita. Itu kita sering merasa kadang-kadang kok seperti ini, ya. Nah, itu pembunuhan pertama di dunia itu, ya, akhirnya Kain membunuh Habel. Nah, kita ini sering-sering, saudara, kalau ada orang yang menderita, kita bisa ikut menderita. Tapi kalau ada orang yang senang, kadang-kadang belum tentu kita bisa ikut turun senang, saudara. Ya. Paulus di Roma 12 ayat 15 tuh dengan jelas mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, ini kalau kita menangis dengan orang yang menangis tuh kita lebih mudah, saudara. Ya. Tapi kalau bersukacita dengan orang yang bersukacita, belum tentu, saudara. Ya. Tapi firman Tuhan bilang kita harus bersukacita juga dengan orang yang bersukacita, saudara. Ya. Nah, ini jadi juga jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan, anggap Tuhan nggak adil sama kita, ya. Kok kita nggak diberikan yang seperti misalnya tetangga kita, saudara. Ya, kita harus rubah mindset kita. Kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita porsi masing-masing dengan adilnya, saudara. Ya. Nah, kalau setelah itu kita sadari itu, maka kita akan hidup dengan lebih tenang, lebih tentram, ya. Nggak ada iri hati di dalam diri kita, ya. Karena di Amsal 14 ayat 30 dengan jelas katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang, ya. Nah, yang kedua, ini juga yang paling sulit, saudara. Yang kedua adalah dendam, saudara. Ya. Nah, ini dendam ini yang merupakan banyak sumber penyakit, saudara, ya. Darah tinggi, gagal jantung, stroke, itu kebanyakan dari hati yang penuh rasa dendam, saudara. Nah, di Imamat 19 ayat 18 katakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan bilang jangan tuntut balas, jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsa kita. Ya. Jadi kita harus berani mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ya. Memang kadang-kadang ini gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan, saudara. Saya sendiri jujur mengalami hal yang seperti ini, saudara. Ya. Kalau saya disakiti, nggak mudah saya memaafkan, saudara. Tapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kita harus selalu buka
pintu pengampunan, saudara. Ya, apapun yang kita alami, apapun yang kita disakiti, kita harus buka pintu pengampunan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Ya, kenapa kita nggak bisa mengampuni orang? Ya, di doa Bapa kami dengan jelas katakan, ampunilah yang bersalah kepada kami, seperti kami pun Tuhan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, jadi kita juga bilang kita mengampuni yang bersalah kepada kita. Dan Tuhan, kita minta Tuhan ampuni dulu kesalahan kita. Ya, jadi jangan menaruh dendam terhadap orang-orang yang terdekat kita. Ampuni dan biarkan serahkan semua kepada Tuhan, saudara. Ya, karena Tuhan katakan dalam firman-Nya, pembalasan adalah hakku, saudara. Dan di Kolose 3:13 katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kita harus sabar seorang terhadap yang lain, dan mengampuni seorang terhadap yang lain. Ya, jangan menaruh dendam, saudara. Saya pernah dengar satu saksian waktu saya ikut di acara Pria Sejati, saudara. Ya, ada satu orang pengusaha yang sangat dendam, ya, karena dia ditipu sama partner bisnisnya, dan partner bisnisnya itu kabur, saudara. Ya. Dan waktu itu dia penuh dendam, ya, karena dia menjadi susah hidupnya. Jadi dia beli satu samurai, saudara, ya, dan dia juga beli tongkat besi, dia taruh selalu di mobilnya, saudara. Dia bilang apa, kalau saya ketemu orang ini nih, akan saya hantam ini orang, saya akan bunuh dia. Ya. Dan setiap kali dia mau makan, ya, dia ingat orang itu, dia bilang makanannya jadi nggak enak, saudara. Dia mau tidur, dia ingat orang ini, tidurnya aja nggak nyenyak, saudara. Ya. Jadi dia mengalami yang namanya makan nggak enak, tidur nggak enak, gara-gara ingat orang ini terus, saudara. Nah, suatu saat waktu dia lagi ke mall, tahu-tahu orang itu menepuk dia, ya. Apa kabar, katanya. Dia kaget, saudara, ya. Sedangkan dia punya samurai sama dia punya palu besinya itu ada di mobil, ya. Dia nggak sempat bawa masuk ke mall, saudara. Jadi waktu dia tegur gitu, orang itu cuma bilang ini, sorry ya, waktu itu saya memang menipu kamu, saya kabur, saya nggak tanggung jawab, tapi sekarang bisnis saya udah berhasil semua, dan saya mau bayar semua utang-utang saya kepada kamu, dia bilang. Waduh, orang itu nggak bisa ngomong, dia speechless, saudara. Ya, dia bilang, waduh, saya melewati bertahun-tahun, nggak enak makan, nggak enak tidur, ya. Orang itu belum tentu mikirin saya, katanya. Dan ternyata setelah ketemu, orang itu cuma begitu aja minta maaf dan dia mau beresin semua, saudara. Dia merasa begitu ruginya, ya. Sekian tahun dia menaruh dendam sama orang itu, saudara. Nah, jadi kita harus buka pintu pengampunan, itu buat kesehatan kita sendiri juga, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, sering kita juga sulit mengasihi sesama kita karena kita sombong, kita merasa orang itu belum tentu selevel sama kita, saudara. Nah, kalau yang namanya sombong ini awalnya adalah dari Lucifer, saudara. Ya. Awal kesombongan itu adalah Lucifer. Lucifer yang dulunya adalah malaikat, ya, yang bersuara merdu karena dia ingin menyayangi Tuhan, dia akhirnya dicampakkan oleh Tuhan, saudara. Ini ada di Yesaya 14 ayat 14 sampai 15, ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi dia ingin menyamai Tuhan, saudara. Tapi Tuhan katakan di ayat yang ke-15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, jadi ingat, saudara, kalau saudara merasa diri sombong, ya, itu adalah cerminan dari Lucifer, dari iblis, saudara. Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus saja yang begitu sempurna, saudara. Dia sangat sederhana orangnya, dia mau lahir ke dunia
Bukan, dia bisa aja pilih, dia waktu lahir ke dunia dia pilih jadi anak raja, bisa saudara. Ya. Tapi dia nggak pilih begitu saudara. Dia pilih malah dari orang yang sederhana, dari Maria dan Yusuf. Ya, bahkan lahirnya bukan di rumah sakit yang mewah, tapi di kandang binatang saudara. Itu dia menunjukkan bahwa Yesus yang adalah Tuhan aja adalah seorang yang rendah hati saudara. Ya. Jadi di Matius 11 ayat 29 ini Yesus menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang rendah hati, saudara. Ya, dikatakan di sini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa dia aja seorang yang rendah hati. Ya. Dan ingat saudara, firman Tuhan katakan apa? Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan, saudara. Jadi hari ini kita belajar mengenai firman Tuhan, mengenai Natal yang membawa kasih. Yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ya, melalui kita taat pada firman-Nya dan kita selalu lakukan pujian penyembahan, ya, baca firman Tuhan dan berdoa, saudara. Yang kedua adalah kita mengasihi sesama manusia, ya, kita nggak boleh iri hati, kita jangan dendam kepada sesama kita buka pintu pengampunan, ya, dan kita tidak sombong kepada sesama kita. Ya, itu yang bisa sharingkan di tempat ini sekarang, saat ini, saudara. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.